Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Sandi Prasetya. Kita ada di Miracle Farm, yang lokasi kita ada di Cimanggis, Desa Lewinanggung. Ini farm hidroponik, kurang lebih luas 1,5 hektar. Kita berdiri kurang lebih 2 tahun yang lalu. Itu awal ide dari Kongko, makanya di sini ada Agro Kongko. Nah, jadi kita kumpul teman-teman kita yang posisinya memang praktisi pertanian, hanya saya saat itu, tapi penggagas utamanya ada Pak Bayu Adi Indrayana namanya. Beliau praktisi IT malah. Jadi beliau ini ingin membuat sistem pertanian yang modern atau lebih ke digital. Yang kita bangun pertama adalah greenhouse melon dan ikan. Seperti itu. Basic pendidikan saya sebetulnya jauh dari pertanian. Saya basicnya teknik industri dan MSDM. Saya pernah kuliah desain juga, gitu kan. Semua nggak ada basic pertanian. Saya tertarik di pertanian itu karena saya merasa ini adalah bisnis yang paling sustain. Selama manusia butuh makan, selama manusia masih senang makan lah intinya, bisnis ini nggak akan pernah mati. Dan ini tidak tidak terkena tren. Seperti fashion kan ada tren ya, gitu loh. Kalau pertanian nggak ada. Contoh halnya, dari dulu sampai sekarang pakcoy adalah pakcoy, nggak ada pakcoy cutbray, ya kan, nggak ada pakcoy baggy, itu nggak ada. Nah, seperti itu aja sih. Dulu di saat saya masih kerja di Sampurna Kayu, saya punya kesempatan untuk ketemu dengan seorang tokoh agri luar biasa di Indonesia. Beliau juga salah satu motivator saya juga, salah satu idola saya, yang alhamdulillah saya dikasih kesempatan lah untuk ketemu beliau, almarhum Bob Sadino. Beliau memperkenalkan saya terhadap hidroponik pertama kali. Setelah itu saya ngembangkan sendiri. Saya ketemu beberapa teman dari orang Korea, orang Jepang, sehingga saya tanam tanaman mereka. Akhirnya saya juga ngembangkan dengan tanaman lokal. Seperti itu. Jadi saya belajar pertanian betul-betul otodidak. Malah saya pernah belajar juga di salah satu NGO Jepang, Oiska, untuk pertanian. Jadi yang kita tawarkan untuk di pertanian Miracle Farm ini adalah seperti halnya begini. Ada orang mungkin punya lahan, punya dana, atau mungkin pensiun. Duh, saya ngebingung nih, mau ngapain dengan lahan saya. Beliau mau usaha tapi nggak paham cara mengelolanya. Nah, mungkin kami bisa bantu di situ dengan sistem kerjasama, gitu kan. Kami yang akan memanage, kami pula yang akan bertanggung jawab atas pemasarannya. Kadang orang bisa nanam tapi nggak bisa masarin. Kita insya Allah bisa melakukan itu. Terus saya juga ingin memfasilitasi anak muda nih. Anak muda itu sekarang nggak mau bertani karena mungkin satu faktornya petani itu kucel. Tapi saya nggak kucel nih, kan gitu. Saya masih tetap bisa gaul dengan cara saya bertani, gitu kan. Itu tergantung mindset kitanya aja. Dan tergantung kita mau nanam apa dulu. Yang penting ada passion. Kenapa saya seperti ini? Karena saya pengen membuat image petani itu bukan lagi pakai kaos singlet, orang tua pakai topi caping, bawa pacul. Anak muda siapa yang mau kayak begitu? Iya kan? Tapi anak muda ini bisa berkarya lebih dari para senior kita nih. Sekarang petani udah mau habis, gitu kan. Nggak ada generasi anak muda yang mau bertani. Nah, besok kita mau makan apa? Mau makan plastik kan nggak mungkin, gitu lah. Mungkin seperti itu sih. Saya mau coba memotivasi dengan teman-teman komunitas kita juga. Kita lagi bikin komunitas nih, Agro Kongko nih, dimana kita menggabungkan. Di sini ada tulisan Art, Farm, Culture. Kata siapa art sama farm itu nggak bisa digabungin. Saya anak band dan kebanyakan juga di sini anak band juga. Salah satunya senior kita, Mas Bongki. Kita rencana mau menggagas ini. Kalau pertanian itu tidak tidak rendah dan asik gitu lah. Untuk para pengunjung, kalau misalkan mau datang ke Miracle Farm, satu bisa belajar tentang apa itu pertanian, bisa belajar bertani minimal untuk di rumahnya sendiri dengan beberapa konsep atau teknologi seperti yang di belakang ini nih.
Ini namanya sistem DWC dan bisa ditanam di rumah. Kita bisa punya buah melon gratis gitu kan, karena kita yang tanam sendiri, dan sudah pasti sehat karena kita nggak mungkin ngasih racun ke tanaman kita sendiri, betul nggak? Nah, setelah itu selain edukasi juga yang bisa didapat sini, jelas kita menyuguhkan produk-produk yang kita tanam, bisa petik langsung, bisa makan langsung di sini, dan kita juga less pesticide. Jadi tidak terlalu banyak menggunakan obat-obatan kimia yang berbahaya untuk tubuh kita pastinya. Kita sebetulnya adanya perikanan di sini dengan pertanian. Basic pertanian kita memang mengutamakan hidroponik ya, gitu loh. Niat kita membentuk perikanan di sini, ini sebetulnya untuk integrated farming, mengintegrasikan antara aquaculture dengan hortikultura nih, dengan tanaman. Nah, saat ini belum 100% terkoneksi karena sistem nitrifikasi dari sistem perairan perikanan ini saya rasa masih belum sempurna. Mungkin kurang lebih 1 tahun ke depan ini sudah bisa full kita pakai. Karena yang namanya mikroba ini kita nggak bisa beli, gitu kan. Ini harus proses yang tepat, gitu kan, proses yang benar, sehingga proses nitrifikasi terjadi, dan air limbah dari perikanan bisa dipakai untuk tanaman. Kalau untuk biaya, kembali lagi, kita tidak ada tarif khusus mengenai biaya. Kita biasanya menawarkan paket sesuai dengan kebutuhan klien. Contoh kayak kemarin nih, kami mau arisan 20 orang. Oke, apa yang bisa kami tawarkan? Kita pengen paket makanan segala macam, nanti kita hitungkan, kita buat penawaran. Tapi kalau personal datang ke sini tidak ada tiketing. Belanja buah, mau selfie silahkan. Tidak ada tiketing lah. Mungkin belum kali ya. Jujur, kendala bertani di tengah kota itu nggak gampang. Karena kita jauh dari komunitas pertanian. Sesimpel saya mau cari obat, mau cari pupuk, itu susah, harus beli online karena nggak ada toko pertanian dekat-dekat sini. Itu yang pasti. Dan tantangan di kota ini karena pertanian hanya kita-kitanya, jadi hama itu semua pada datang, gitu loh. Karena nggak ada kompetisi nih. Pohon cabai kita cuma yang nanam, sebelah nggak ada pohon jati, sebelah hanya pohon jati, gitu kan. Ya hama udah jelas masih numpuk di sini. Jadi penanganannya itu aja sih yang maksud saya lebih sulit kalau bertani di kota, tuh kesulitannya hanya itu. Sisanya sama aja pada pertanian pada umumnya. Dan biasanya kesulitan orang bertani itu kan dalam hal penjualannya, menjual produk hasilnya. Nah, hal itu yang Miracle Farm punya. Jadi bagi rekan-rekan yang mau berkebun, bingung mau jual kemana nih, seperti apa, mau kerja sama kami, oke, kita open. Kita kadang beberapa kali juga, dan memang ada paket pelatihan. Kita bikin pelatihan, dan itu by request juga. Mau belajar apa nih sama kita? Karena kita pengen bikin kayak one stop shop ya. Mau belajar ikan boleh, mau belajar tentang agriculture juga silahkan. Itu bisa banget. Kembali lagi, kita nanam di sini, tanaman itu banyak jenisnya. Kita bercocok tanam itu sesuai dengan agroklimat si tanaman tersebut. Yang cocok di daerah sini, yang saya rasakan itu keluarga cucurbita. Contoh seperti melon, timun, semangka, itu cocok untuk di sini. Makanya itu yang kami tanam. Jagung pun sama, dia toleransi terhadap DPL rendah atau panas. Makanya kita tanam. Tomat yang kita tanam juga tomat sayur, bukan tomat buah, karena toleran untuk di dataran rendah. Intinya kita bercocok tanam harus sesuai dengan agroklimat si tanaman itu sendiri. Begitu. Jadi yang kami tanam di sini adalah tanaman yang toleran di dataran rendah dan panas. Itu aja sih pertimbangannya. Kalau melon itu range-nya dari 50.000 sampai 75.000. Sesuai dengan tergantung jenis. Karena kita juga untuk jenis kita selalu rotasi biar tidak jenuh lah itu pengunjung. Kalau jagung itu di angka range-nya 8 sampai 15.000 tergantung apa mau di packing atau seperti apa. Tomat juga, kalau tomat, cabai segala macam kita mengikuti harga pasar aja, fluktuatif. Seperti kita lihat nih, ini adalah sistem DWC, cocok untuk para penggiat atau untuk urban ya, untuk urban farming, misalkan di rumah, karena dia nggak butuh lahan besar, tapi bisa menghasilkan melon banyak banget. Jadi konsep DWC ini kita tanam tidak di media tanah atau soilless, kita tanam di media air. Teorinya adalah kenapa teknik DWC ini bisa membuahkan begitu banyak buah. Tanaman bisa berumur panjang, pohonnya sangat rimbun. Intinya satu,
penggondrongan atau penjembrosan akar. Jadi di saat akar ini jembros, dia leluasa mencari makan, dia leluasa berkembang, pohon pun akan mengikuti. Dia juga, pohon ini akan tumbuh besar, dia berbuah akan lebih banyak karena nutrisi semua tercukupi, dan kondisi ibaratnya kondisi hidupnya dia itu sangat nyaman dan tercukupi lah intinya buat dia. Jadi nggak dia bisa berkembang lebih dari yang pada umumnya. Kita bicara top-topnya ya. Musim yang lalu saya bisa nahan umur melon ini sampai 8 bulan. Satu pohon keluar 30 buah. Normalnya kalau di polybag atau di media tanah biasanya maksimum ada yang bisa sanggup sampai 4. Itu pun udah susah banget. Gitu loh. Tapi ini bisa sampai lebih dari 10 itu bisa. Gitu. Dan buahnya pun ukuran sama. seragam ya. Seragam. Karena saya bilang tadi, kebutuhan nutrisinya tercukupi. Dan tempat dia hidup sangat memadai. Gitu loh. Di 1,5 hektar ini kita tidak bisa melakukan budidaya secara mutar lah. Gitu loh. Contoh hal kayak melon itu butuh waktu 3 bulan. Jadi pendapatan kita mungkin per 3 bulan saat panen itu, dan beda-beda ya. Hasil dari panen jagung, hasil dari panen tomat, beda-beda hasilnya. Yang pasti dengan kondisi seperti ini, ya alhamdulillah kami bisa menghandle overhead kami yang sebesar 100 jutaan sebulan. Itu kami bisa handle dari hasil sini. Kurang lebih seperti itu. Sisanya ya berarti kalau misalkan overhead sudah ketutup, masih ada sisa lah untuk kita. Kurang lebih seperti itu. Sebetulnya sudah banyak praktisi yang melakukan itu, baik di luar ataupun di dalam negeri, gitu kan. Ya, hanya belum optimum saja. Gitu loh, pengaplikasiannya belum optimum. Entah itu belum tepat atau dosisnya yang belum tepat. Intinya, hal itu bisa dilakukan. Yang penting dengan cara dan skala yang tepat. Ini yang kami pun sedang mencari. Ini sudah bisa kepake sudah. Untuk tanaman open field, airnya sudah dari siraman. Tapi untuk hidroponik murni, kami belum merasa cukup nutrisinya untuk menghidupi melon. Seperti itu. Terinspirasinya itu, integrated farming. Karena kan luar biasa ya, kita mendapatkan tanaman, dapat ikan juga. Gitu lah. Saya langsung aja untuk anak muda, hayu bertani. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mau bertani? Orang tua kita yang memang orang tuanya petani, anak-anaknya sudah tidak bertani lagi, putus generasi, kita besok mau makan plastik? Kan enggak. Kita masih butuh makanan. Negara yang kuat itu negara yang ketahanan pangannya kuat. Kalau bukan anak muda, siapa lagi yang nerusin legacy ini? Gitu loh. Masa Indonesia hanya sebagai pembeli? Kita harus sebagai penjual. Kita harus sebagai produsen. Tanah kita di mana-mana. Ada lagu tongkat jadi tanaman. Gitu kan? Nah, tongkat jadi tanaman itu bukan sekedar judul lagu. Berarti tanah kita udah kelewat subur. Kok nggak kita manfaatkan gitu loh? Kebanyakan makan produk luar, impor terus. Kenapa kita nggak ciptakan sendiri? Karena generasi kita terputus. Anak muda berpikir petani itu kucel, nggak ada gengsinya. Kata siapa? Di luar negeri yang orang kaya itu malah petani. Kalau kata saya untuk anak muda, jangan ragu untuk di bisnis agri. Selama pembimbingnya sesuai dan tepat. Itu aja sih. Oke, nanti kontak aja di link Instagram kita yang ada di sini nih, medsos, atau lewat Facebook kita, DM ke kita, tentukan jadwal. Memang kita nggak dibuka tiap hari secara khusus, tapi kalau mau lakukan kunjungan, mungkin bisa DM kita dulu. Kontak kita mau kunjungan nih, kita misalkan mau acara. Contohnya kayak kemarin ada satu family bikin acara arisan di sini. Kontak sama kita siapkan waktu, kita siapkan lahannya, seperti itu.